Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Trojo, Ibu Ani Sugesti Handayani SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Harjono SPD SAP SIP SHMSI, Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Trojo. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Trojo. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang Madya SMP Negeri 2 Trojo dalam rangka mengikuti kegiatan Project Management Officer level Sekolah 2 SMP Negeri 2 Trojo. Sebelum acara kita mulai, akan kami bacakan urutan acara yang akan kita lewati pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, doa. Acara yang keempat, sambutan kepala sekolah. Acara yang kelima, sambutan pengawas SMP Negeri 2 Trojo yang nanti akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Harjono SPD SAP SIP SHMSI. Acara yang keenam adalah refleksi yang pertama dengan materi refleksi menuju materi dan ice breaking yang akan dipandu oleh yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Trojo, Ibu Ani Sugesti Handayani SPD MPD. Acara yang ke-6 adalah berbagi praktek baik yang pertama dengan materi pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan dibawakan oleh yang terhormat Ibu Kusmiati SPD. Acara yang ke-7 adalah Isoma. Acara yang ke-8 kita lanjutkan berbagi praktek baik yang kedua dengan materi peningkatan kapasitas guru melalui PMM yang nanti akan dibawakan oleh yang terhormat Ibu Deni Ari Setiawati SPD. Acara yang ke-9 adalah refleksi yang kedua dengan materi refleksi kegiatan PMO hari ini, yaitu refleksi kegiatan PMO level sekolah 2 oleh peserta yang nanti akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Agus Eko Warno SPD. Acara yang ke-10 adalah refleksi yang ketiga dengan materi penguatan oleh pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang nanti akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Harjono SPD SAP SIP SHMSI. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu, ujuka fi na'mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yakbahi lil jalali, wal hikal karimi wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau Zat yang mulia. Kami tagakan tangan kehadiran-Mu, karena Engkau Zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Untuk itu, mengucapkan puji syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa hadir bersama dalam acara kegiatan Project Management Officer level sekolah 2. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, beliau Bapak Harjono SPD SAP SIP SH MSI, atur nuwun bawa atas kerawannya di Zoom ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang saya hormati bapak-bapak nih, wakil kepala sekolah ini semuanya bapak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan PMO level 2 SMP Negeri 2 Trucuk. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan-karyawati SMP Negeri 2 Trucuk yang sudah bersinergi untuk bersama-sama mengikuti PMO level 2 SMP Negeri 2 Trucuk. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, di kesempatan yang membahagiakan ini, marilah kita menyempatkan untuk memanjatkan doa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga di siang hari ini kita diberikan anugerah keberkahan sehingga bisa menyelenggarakan agenda kedinasan kita, akademik kita sebagai sekolah penggerak angkatan 1, yaitu PMO level yang kedua SMP Negeri 2 Trucuk. Jaya, 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 Ekstruda, jaya, jaya, jaya. Mungkin bagi Bapak Ibu kaget nggih, kalau saya setiap kali ada kegiatan selalu memekikkan yel-yel untuk sekolah. Betake apa ya, untuk memompa darah, memompa semangat agar kita senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah maupun tugas-tugas kedinasan di sekolah. Topik yang kedua tentang peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru itu sesuai dengan Perdirjen yang terbaru yang diinisiasi oleh Prof. Nunu selaku Dirjen GTK, yaitu Perdirjen nomornya 2626 tahunnya 2023. Perdirjen nomor 2626 tahunnya 23 itu isinya tentang model kompetensi guru, yang mana sebenarnya Perdirjen 2626 ini merupakan perubahan dari Perdirjen 6565 tahunnya 20. Memang di Perdirjen yang lama, Perdirjen 6565 itu disebutkan
bahwa kompetensi Bapak Ibu guru itu ada 12 kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru dengan menunjukkan, kalau saya tidak salah di situ ada 64 indikator. Dari 12 kompetensi itu diterjemahkan ada 64 indikator yang harus ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru itu kompeten. Saya akan meneruskan PowerPoint atau PPT. Panjenengan semua yang ada di sini sudah ada sticky note. Panjenengan tulis pengalaman belajar di kelas apa saja. Intinya hambatan, kendala menghadapi siswa boleh, pokoknya pengalaman di kelas kemarin itu apa saja yang bisa panjenengan komunikasikan di sini, nanti akan ditempel, diberi nama, nama mapelnya. Nanti seperti apa tuh? Berdiferensiasi yang optimal. Nanti ada narasumber yang bisa memberikan pencerahan pada kita semua di ruangan ini. Nah, itu tadi ada pengalaman guru dalam pembelajaran di kelas yang berdampak pada murid. Berpengaruh pada murid. Murid merasa senangkah, bahagiakah, atau sebaliknya. Nah, ini juga kita jangan mengesampingkan perasaan murid atau kondisi yang dialami oleh siswa kita yang merupakan prioritas utama dari IKM atau implementasi kurikulum merdeka, yaitu kita harus menguasai atau paham pengalaman murid dalam pembelajaran di kelas. Masihkah ada sebagian murid atau peserta didik yang mengeluh, merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Ya ada, yang mestinya enggak, kalau kita itu objektif atau jujur. Kita dengan speaking, Pak. Ada yang kurang sedikit. Ya. Dah panjenengan selesaikan dulu untuk tugas menempelnya. Nah, istirahatnya. Monggo video. Oke, monggo Bu Esti. Cekap. Luar biasa Bapak Ibu. Ini yang guru kok ini dulu nggak punya semacam usahaan di kelas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Diferensiasi ini adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Berarti kita memang harus menghamba kepada siswa, karena di sini kita harus memperhatikan keunikan dari individu siswa kita masing-masing. Nah, kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, mungkin dari gaya belajarnya, karena gaya belajar setiap individu itu berbeda. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kemudian minat anak didik kita juga berbeda-beda, dan pemahaman terhadap mata pelajaran juga berbeda. Makanya perlu yang namanya diferensiasi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Mia tadi. Kebetulan waktu itu saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 7
itu tujuannya untuk menyajikan data. Jadi dari menyajikan data itu saya menerapkan diferensiasi produk yang mana hasil produknya dari setiap kelompok itu berbeda-beda. Jadi ada yang menggunakan penyajian datanya menggunakan diagram, ada yang tabel, ada yang diagram batang, diagram lingkaran, begitu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, untuk tantangannya yang pertama pastinya kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu dari 32 siswa itu berbagai macam. Ada yang mungkin bisanya menyajikan data dengan tabel, ada yang mungkin bisanya menyajikan data dengan diagram lingkaran, ada yang minatnya mungkin menyajikan datanya dengan diagram batang. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Pengalaman pembelajaran diferensiasi ini pembelajarannya saya lakukan ketika dulu di kelas 8. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini harus mengetahui gaya belajar siswanya itu seperti apa. Jadi kita harus bisa dari wawancara atau angket atau observasi. Kebetulan yang saya pakai itu langsung saya tanya kepada siswanya gembarnya apa, gaya belajarnya. Nah, anak-anak itu ada yang kebingungan, tidak tahu gembarnya itu apa, gaya belajar saya itu apa, masih bingung. Kalau anak-anak bingung, kita harus menjelaskan dulu gaya belajarnya. Ketika anak sudah paham, kemudian kita tanya, anak akan menjawab. Ketika anak sudah menjawab, misalnya kalau dalam pembelajaran seni tari itu ada anak yang gembarnya itu dengan menggambar, kemudian ada yang dengan auditori, kemudian ada yang kinestetik. Namun dalam praktek diferensiasi itu yang menggambar itu ternyata banyak, kemudian yang auditori itu hanya sedikit dan kinestetik juga sedikit, kebanyakan gambarnya menggambar. Jadi untuk kelompok menggambar ini ada 3, yang kelompok auditori ada 1, kemudian kinestetik ada 1. Atas kesempatannya atau pertanyaan dari dunia, saya ingin menjawab terkait dengan kendala apa yang saya hadapi ketika saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu pernah saya lakukan terhadap anak atau peserta didik ketika pembelajaran PJUK, Bu. Nah, ketika itu saya sudah menerapkan asesmen awal atau sudah mengupload atau memilah-milah siswa yang high, low, dan sedang gitu ya. Jadi itu sudah, ternyata dalam proses pembelajaran atau proses pembelajaran itu alat yang saya gunakan itu tidak memenuhi gitu. Jadi alat yang saya gunakan harusnya ketika saya akan melakukan seumpama memberikan tugas yang high, seumpama servis ya, servis dalam bola voli. Ketika high itu kita minta siswa itu melakukan dari belakang, garis belakang. Nah, itu high. Yang sedang nanti maju sedikit tengah. Kalau nanti yang low biasanya saya suruh di depan net atau dekat net, sehingga anak itu bisa saling melengkapi terkait dengan pembelajaran servis dalam permainan bola voli. Selanjutnya, tujuan PMM itu dibangun untuk membangun implementasi kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Patlon ini juga disediakan untuk menjadi taman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Nanti di sini dapat kita mengapresiasikan karya kita di dalam PMM. Kendala maupun yang disenangi. Ini dari Bu Mia ini ya. Yang menyenangkan dengan mempraktekkan diferensiasi kita bisa memberlakukan dan memberi pelayanan pada siswa sesuai dengan keunikannya masing-masing. Nah, ini
Ini bagus sekali, ini praktek yang bagus dari Bumia, plus dari Bumia. Ya, untuk PAI ini kendalanya alat untuk memutar video di kelas tidak ada. Nah, ini perlu video. Kemudian dari matematika, minat anak terhadap matematika rendah, kemampuan anak yang berbeda-beda. Ini kita tidak usah melakukan itu namanya best practice yang menghabiskan waktu. Itu dilakukan ketika pra-PM saja atau pada kegiatan lain sehingga tidak menghabiskan waktu karena waktunya hanya 90 menit. Kemudian yang ketiga, apa impactnya, apa dampaknya terhadap mereka, karena yang terakhir itu semua harus berdampak kan kita. Kalau nggak berdampak, apa gunanya kita melakukan aksi nyata tersebut. Tapi sudah disampaikan Mas Agus, bagus sekali dampaknya. Pembelajaran menjadi semakin menyenangkan, pembelajaran menjadi semakin berpusat pada murid dengan adanya namanya pembelajaran berinisiasi yang dilakukan teman-teman. Itu berarti kegiatan dua terakhir ini sudah bisa mengobati penyakit yang kita programkan. Itu ada dua topik itu maksud saya, penyakit ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, topik yang kita pilih itu kan awalnya kita melihat dari rapot pendidikan. Tadi untuk mengeksplor, mencermati rapot kita, tetapi rata-rata sekolah itu hanya mengunduh, sehingga bekasnya tidak ada di sana. Yang bertanda hijau itu belum dibaca, hanya mengunduh saja. Maka dari itu banyak sekolah-sekolah yang tidak mengeksplor.